Biasanya biasanya kalau di sana waffle Belgia pakai plain gini atau pakai topping-topping gitu, Kak? Tergantung karena memang sudah enak Hmm. kalau plain sendiri. Oh, Eh, dia udah ada ininya sendiri ya, Bu. Maksudnya bukan di kayak tepung doang gitu. Ya, bukan bukan kayak tepung doang, tapi memang kayak ada manis. Kalau di sini memang kayak ada manis-manis karamelnya gitu. Jadinya memang yang bikin enak. Oh. Hai Kerabat Guardians, balik lagi bersama saya Samuel dan Amel. hari ini kita kedatangan Kakak Faisal, Muhammad Faisal Haq. Beliau merupakan perwakilan dari PPI Belgia. Kita bakal banyak bahas tentang energi terbarukan dan smart city. Yuk kita tonton sekarang. Halo Kak Faisal, apa kabar? Halo, pagi Kak. Ya, oh, pagi waktu Belgia sih. Masih pagi. Di Sehat, sehat. Indonesia udah Sehat. sore. Kak Oh Faisal, iya. hari ini kita mau ngobrolin tentang energi terbarukan dan kota pintar nih. Hmm. Kak Faisal sebelumnya boleh dong diceritain sedikit tentang latar belakangnya kakak, terus kenapa tertarik nih sama dunia energi terbarukan. Gitu. Hmm. Oke, iya. Baik, terima kasih. Jadi, untuk background, nama saya Muhammad Faisal Haq. Saat ini sedang menempuh studi master degree, double degree program di KU Leuven, Belgia, dan untuk tahun keduanya akan pindah ke KTH Royal of Institute of Technology di Sweden, ya di Stockholm. Background saya sebenarnya saya eh, seorang pegawai di PLN, jadi dapat beasiswa dari PLN untuk belajar tentang eh, penerapan renewable energy dan penerapan tentang energy for smart cities sebenarnya. Jadi tentang smart grid, sistem segala macamnya yang ada di luar sana untuk nanti bisa diterapin di Indonesia gitu. Oke, menarik nih. Ternyata Kak Faisal ini double degree juga nih. Kak, aku mau nanya nih, kan energi terbarukan ini erat kaitannya sama perubahan iklim gitu. Apa sih isu Mhm, yang paling mendesak mungkin yang dibahas di dunia maupun di Indonesia tentang perubahan iklim itu? mhm. Eh, Sebenarnya kalau program eh, perubahan iklim sendiri ya, sebenarnya kalau Indonesia sendiri sudah sudah mulai beranjak ke arah sana gitu, dan juga ada penerapan target di tahun 2060. Ini kan mau ada net zero emission dari Indonesia, targetnya 2060 gitu. Jadi dan beberapa langkahnya yang masif adalah penggunaan energi gitu, karena penggunaan energi di Indonesia 70% ini masih menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara gitu. Dan eh, melihat hal ini sebenarnya peluang dari pemerintah itu akhirnya menyerahkan ke PLN dan juga ke perusahaan lain Pertamina gitu ya, untuk secara masif dan berkelanjutan untuk melakukan program-program transisi energi. Jadi bagaimana eh, perpindahan dari penggunaan energi fosil menuju penerapan ke energi terbarukan gitu. Dan tapi permasalahannya tidak bisa langsung dengan seperti sulap gitu ya. Maksudnya langsung kita cut off seluruh pembangkit fosil, batu bara, kita gantikan dengan energi terbarukan gitu. Jadi tidak dengan seperti itu. Jadi ada perencanaannya yang memang sudah disusun oleh Kementerian SDM dan juga PLN di rencana umum eh, untuk pengembangan tenaga listrik ROPTL gitu. Itu sudah secara masif disampaikan bahwa ada beberapa pembangkit batu bara yang akan di cut off gitu, di shutdown dan akan digantikan dengan pembangkit-pembangkit energi terbarukan gitu. Jadi itu yang masif, yang sekarang sedang dapat di Indonesia adalah seperti itu. Dan karena ini kalau misalnya ngomongin soal energi, ini kan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Karena kan ekonomi kita kan juga ngomongin soal energi gitu. Kalau misalnya kita nggak ada listrik, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Maka kita pengen listrik itu tersedia gitu. Padahal eh, listrik di tempat kita itu sudah sangat murah gitu jika dibandingkan dengan negara di ASEAN saja atau mungkin negara di Eropa ini sangat-sangat mahal karena pembangkitnya sudah menggunakan energi terbarukan, investasinya juga tidak sedikit,
Tapi untuk mengenerate atau sumber resource untuk mengenerate-nya ini sangat-sangat terbatas gitu. Jadinya sangat bertolak belakang dengan yang ada di Indonesia karena batu baranya sangat banyak sehingga menyebabkan harga yang murah, sehingga listriknya juga cenderung murah gitu, dan karena masih menggunakan subsidi dari pemerintah sehingga biar menggerakkan ekonomi dulu, eh, jadi energinya bisa dijangkau oleh masyarakat gitu. Makanya dibantu dengan subsidi. Sehingga nanti APR-nya ketika kita pengen menggunakan energi terbarukan akan ada mungkin investasi dari luar negeri yang akan masuk dan segala macamnya, dengan skema subsidinya apakah memang masih relevan dengan kondisi saat ini, itu juga masih perlu kajian lebih lanjut gitu sih Kak. Gitu ya. Untuk kan kita ngomongin energi terbarukan nih ya di Indonesia in particular. Nah, itu tuh seberapa besar potensinya sih Kak di Indonesia sendiri, dan eh, apa yang masyarakat Indonesia lakukan untuk memaksimalkan penggunaannya gitu. Mm-mm. Menarik sebenarnya karena beberapa kajian dari lembaga-lembaga riset atau mungkin lembaga-lembaga ya pemerintah sendiri dan lembaga riset independen memang memproyeksikan Indonesia mempunyai banyak sekali potensi energi terbarukan gitu. Sebesar kalau dari ISR sendiri, ada di websitenya juga ada sekitar 443 gigawatt untuk penerapan energi terbarukan, yang itu memang dibagi dalam beberapa sumber ya. Ada geothermal, kemudian ada wind, ada hydro, ada juga solar gitu. Tapi balik lagi sebenarnya eh, ke masalah keekonomian gitu. Jadi karena eh, biaya investasinya cukup besar dan juga sehingga berimbas pada harga gitu. Jadi misalnya kita sudah terlanjur investasinya besar, kan kita pengen balik modalnya juga cepat gitu kan Pak. Investor juga pengen balik modalnya cepat. Sementara penggunaan energinya itu cenderung tidak stabil karena kalau kita misalnya solar cell aja ya, solar energi, ada yang namanya intermitensi gitu. Jadi apalagi di Indonesia, intermitensinya sangat sangat cukup dari moderat sampai tinggi karena cenderung berawan, jadinya mungkin sinar matahari tidak 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 sering ada gitu. Meskipun memang di negara tropis gitu, tapi yang dibutuhkan adalah dari cahaya matahari. Jadi ketika memang ada hujan atau mungkin ada awan gitu, jadi akan mempengaruhi output dari solarnya itu sendiri gitu. Jadi tidak yang stabil seperti yang sekarang eh, kita rasakan gitu kan, cenderung stabil gitu kan. Karena memang dari PLN sendiri sebenarnya sudah menghitung nih kebutuhan masyarakat itu seperti apa, ada data profilnya, sehingga itu yang akan di-maintain sebagai baseload gitu. Jadi baseload kita sampai saat ini masih di-cover oleh pembangkit fosil gitu. Pembangkit dari batu bara 70%-nya gitu. Ya, baseload ini sebenarnya kalau tidak begitu paham tentang baseload, ibaratnya ketika kita pulang ke rumah, kita pengen ada listrik yang standby gitu kan. Ketika pengen kita eh, gerah di luar, kita pengen langsung nyalain AC dan itu langsung ada kita pengen listriknya ada gitu. Nah, itulah baseload jadi kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan. Ketika nanti menjelang malam, kita sebutnya peak load. Jadi load puncak, beban puncak ini yang bisa di cover oleh pembangkit-pembangkit lain di luar pembangkit batu bara, seperti kalau misalnya punya gas, pembangkit dari gas, atau mungkin dari yang di Sulawesi dan di Kalimantan itu sudah ada pembangkit dari angin, jadi bisa masuk pembangkit angin karena tidak cenderung karena hanya untuk mendukung peak load-nya saja, jadi saat puncaknya saja, sehingga nanti ketika base load dia akan dimatikan, bukan dimatikan, tidak digunakan karena harganya cenderung mahal tadi, dan akan dibalik lagi menggunakan pembangkit yang coal tadi untuk base load, jadi untuk menjaga itu tadi gitu. Jadi untuk memaksimalkan sebenarnya yang penting adalah dari green policy Kak. Jadi eh, ketika memang dari pemerintah punya willingness untuk ke arah green, kita pengen menggunakan energi terbarukan sekian persen gitu. Jadi bertahap ya. Jadi sekian persen penggunaannya ini bisa tercover. Misal tahun ini kita akan menggunakan sekian persen. Itu bisa di breakdown tuh per bulannya. Jadi nanti bisa targetnya berapa persen, berapa persen, berapa persen gitu kan. Jadi
Polisi-polisi seperti itu yang memang bisa saat ini diterapkan untuk nanti eh, kita bisa berubah untuk menggunakan energi terbarukan gitu. Transisinya jadi sudah jelas tidak ada. Dan PLN sendiri sebenarnya sudah sejak saya sebelum belajar ya setahun lalu, 2 tahun lalu lah kita sudah mulai menggunakan shifting dari penggunaan energi eh, coal batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi pembangkit batu bara Hmm. sudah kami gunakan teknologi co-firing namanya. Jadi kami combine dengan biomass gitu. Jadi tidak murni menggunakan eh, batu bara sebagai fuelnya, bahan bakarnya. Jadi kami combine dengan biomass. Gitu. Jadi itu sudah mengurangi emisi dari yang di-generate oleh batu bara tadi. Jadi sudah digantikan oleh biomass. Gitu. Wow, berarti emang energi terbarukan tuh eh, di Indonesia sendiri udah ada contoh-contoh yang realnya dan emang ada potensi yang real juga ya untuk masa depan Indonesia Ya, correct. apa ke depannya gitu ya. Ya, Nah, benar. eh, melihat potensi-potensi tersebut, tadi juga mungkin udah kesebut ya yang apa dengan energi solar, tapi aku pengen tahu apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan dan mengadopsi energi terbarukan Hmm. tersebut, gitu Kak. Tantangannya ini menarik sebenarnya. Kalau saya saya sebagai orang PLN gitu, tapi saya akan ngomong sebagai orang luar PLN lah ya. Jadi tidak saya melihat ini sebagai bahwa saya masyarakat awam melihat bagaimana peluang energi terbarukan di Indonesia gitu. Yang pertama sebenarnya kita perlu melihat adanya willingness tadi. Jadi keperluan untuk investasi energi terbarukan itu sebenarnya dibutuhkan gitu. Dan bagaimana cara marketing ini gitu kan. Ini kan sebenarnya juga perannya pemerintah gitu. Bagaimana mereka bisa mendorong investasi dari luar negeri untuk bisa eh, berinvestasi energi terbarukan di Indonesia gitu. Sebenarnya sudah ada skema dari kemarin kita sudah menggunakan dari Masdar ya untuk membangkit PLTS Cirata yang terapung. Ini yang terbesar se-Asia malahan, terbesar se-Asia. Ini dari Masdar dari Abu Dhabi dan ini dari luar. Juga ada beberapa pendanaan dari Jepang dan negara-negara maju lainnya yang memang mereka sebenarnya ingin membantu untuk negara-negara berkembang ini biar bisa eh, menggunakan energi terbarukan gitu. Terus yang kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Jadi penting kita melihat untuk infrastrukturnya karena selama ini yang kita lihat adalah sudah ada jaringan listrik yang memang terkoneksi ya. Kalau misalnya kita lihat di Jawa sendiri, di Pulau Jawa itu sudah ada pembangkit dari sisi timur dan sisi barat itu ya. Pembangkit-pembangkit coal ada di Suralaya dan di Paiton. Kemudian di sisi tengahnya juga ada pembangkit-pembangkit yang PLTU Jawa yang di Batang, kemudian ada pembangkit-pembangkit besar di Jawa Tengah, ini yang menopang sisi tengahnya gitu. Dan infrastruktur ini sebenarnya ketika diubah untuk ke energi terbarukan juga butuh biaya gitu. Dan juga butuh penetrasi tadi perhitungan keekonomian. Jadi ketika ibaratnya bahan bakarnya sudah sekitar sekarang biaya listrik itu di Indonesia sekitar 1.400-an kalau nggak salah. KWH per kilowatt hour. Jadi kalau misalnya per kilowatt hour itu hitungan energi eh, selama 1 jam. Jadi per kilowatt sekitar 1.400-an gitu. Dan ketika ada penetrasi eh, penetrasi energi terbarukan lain, misalnya kita contohkan saja wind turbine atau mungkin pembangkit-pembangkit yang lain yang memang cenderung mahal akan mengubah skema harganya gitu. Jadi ya akan naik lagi harganya, tidak lagi harganya 1.400 gitu. Itu secara nilai biaya pembangkitannya. Sehingga nanti akan berefek pada biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Karena kan harus disubsidi kan. Disubsidi oleh pemerintah agar biaya tetap 1.400 yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Gitu. Jadinya membutuhkan skema lagi untuk dana APBN segala macam pembiayaannya gitu. Jadi itu infrastruktur tadi berimbas pada pembiayaan. Hmm. Kemudian dari sisi geografis dan kondisi alam. Ini juga
sangat-sangat ngefek karena tidak semua daerah di Indonesia ini sebenarnya cocok gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan eh wind turbine tidak cocok nih di Pulau Jawa gitu. Lebih cocoknya adalah di Sulawesi dan di Kalimantan memang cenderung masih belum banyak gedung-gedung, masih banyak padang rumput yang luas, jadi masih anginnya masih banyak, masih kencang. Itu kalau di sekitar Jawa itu sudah mulai sedikit eh, sekitar 5 sampai 6 gitu. Yang pernah saya hitung 6 meter per second itu. Sementara di luar Pulau Jawa ini cenderung banyak gitu. Dan itu tadi juga ngefek ke investasi lagi. Jadi akan ada biaya lagi untuk bagaimana cara membangunnya gitu. Jadi itu untuk kebijakan dan geografi dan kondisi alam. Kemudian ada lagi untuk pengelolaan energinya gitu. Jadi tidak semuanya tadi yang saya sampaikan sama dalam konteks bahwa daerah ini punya potensi yang luas seperti di Sumba, ini juga ada potensi untuk solar, untuk pengembangan solar dan sudah ada pembangunan untuk solar panel di sana yang digagas oleh teman-teman PLN. Di Bali juga sudah ada di eh iya di Bali juga sudah ada. Jadi Bali, Sumba, Nusa Tenggara ini memang sudah ada untuk penggunaan eh, solarnya gitu. Jadi sudah mulai ke arah sana ini tantangannya. Oke, tadi kan kita udah cerita tentang tantangannya ya kayak. Aku mau nanya nih mungkin dari sisi potensinya nih. Ada nggak sih teknologi yang udah dipakai di Belgia terus mumpuni juga dipakai di Indonesia? Kalau ada boleh dong diceritain Kak. Ya, menarik sebenarnya kalau misalnya kita berkaca ke Eropa gitu ya, karena memang transisi energi di Indonesia ini sebagian besar adalah mengadopsi metode yang ada di Eropa gitu. Tapi memang sudah eh, kalau di Eropa sudah dijalankan sekitar dari tahun sudah lama lah ya. Mereka sudah melek dengan teknologi tentang energi terbarukan itu. Dan kita baru saja mengadopsi. Contohnya adalah eh, apa ya, carbon tax. Karbon, masalah karbon. Jadi ada yang namanya carbon tax yang sudah diinisiasi oleh PLN dan juga sudah di breakdown oleh OJK dan kementerian sehingga biaya karbon ini ada carbon trading dan segala macamnya ini sudah dijalankan di Indonesia. Sementara di Eropa sendiri itu sudah dijalankan sejak tahun 2005 kalau nggak salah. 2005. Jadi adopsinya dari Eropa. Kemudian itu dulu yang sedang digerakkan oleh teman-teman di PLN dan juga di kementerian. Sementara ketika kita melihat di Belgia sendiri, ini sebenarnya agak cukup masif di pengembangan wind turbine. Jadi jujur wind turbine sangat banyak di sini. Jadi instalasinya karena memang di 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 ditaruhnya itu diinstalnya itu ada yang beberapa yang di sisi onshore di darat dan juga ada yang beberapa di sisi offshore atau eh, yang di laut gitu. Tapi yang menarik adalah sebenarnya mereka percaya bahwa energi ini adalah energi masa depan gitu. Jadi saat ini total kapasitas terpasangnya itu sekitar 2,2 gigawatt dan mereka sebenarnya sedang mengerjakan lagi tambahan 3,5 gigawatt gitu. Expected to be installed in Belgium. Sementara capacity factor sendiri kemarin saya cek capacity factor itu adalah sebenarnya seberapa besar kapasitas yang bisa dibangkitkan oleh energi terbarukan itu. Jadi terutama wind turbine ya. Saya ngomong wind turbine hanya 38% dari total 2,2 gigawatt. Jadi sekitar 800 megawatt saja gitu. Jadi yang dipakai untuk mensuplai listrik ke eh, ke warga Belgia gitu. Jadi cuman segitu saja. Jadi sebenarnya kalau orang investor ngelihat ini sebenarnya tidak cukup menarik gitu karena saya pasang 2,2 gigawatt tapi yang kepakai cuma 800 megawatt gitu. Jadi kapan saya balik modalnya gitu. Jadi skema-skema seperti ini yang memang berusaha dari pemangku kebijakan di Belgia di mana ini sebenarnya dari Uni Eropa untuk menarik minat investor. Jadi mereka ada semacam pembiayaan yang memang bisa mereka bayarkan ketika dari sistem tidak menghendaki adanya
dari sistem tidak ingin menggunakan energi terbarukan gitu harganya karena ketika eh, eh, supply dan demand ini tidak cocok gitu. Misalnya demandnya cenderung rendah tapi supply-nya cenderung tinggi, jadi harganya akan murah gitu. Jadi di sini pernah ada harga listrik itu minus. Jadi harga listrik minus. Jadi oh iya, bentar. Saya akan jelaskan dulu. Jadi harga listrik di sini tuh beda sama Indonesia karena di sini masih menggunakan sudah menggunakan market. Jadi harganya itu sudah tidak lagi di dikuasai oleh pemerintah. Tapi harganya itu sudah market. Jadi supply dan demand. Jadi kalau misalnya uh, demand-nya tinggi sementara supply-nya rendah gitu. Jadi harganya akan cenderung lebih murah. Jadi cenderung lebih mahal, cenderung lebih mahal gitu. Sementara kalau supply-nya banyak tapi yang demand-nya rendah jadi akan cenderung lebih murah gitu. Jadi yang terjadi adalah pernah minus, harga listriknya minus karena supply energi terbarukannya cukup tinggi tapi demand-nya tidak ada gitu karena yang kemarin saat saat COVID 2019 2020 itu harganya masih minus, jadi sekitar nol, ya sekitar nol. Jadi masyarakat itu seperti tidak membayar listrik gitu. Jadi dan juga malah dibayari untuk diberi kompensasi agar bisa mau menggunakan listrik gitu. Jadi cukup unik, sangat unik di sini. Jadi market itu yang kedua dari eh, sistem regulasinya yang ada di sini. Kemudian lagi pengembangan PV. Jadi solar plant. Jadi di sini cukup banyak residen-residen atau rumah-rumah yang menggunakan memasang solar PV. Jadi sebenarnya ketika saya riset, ini juga bagian satu dari kuliah saya, mereka sebenarnya yang menggunakan PV ini sebenarnya awalnya tidak tergiur oleh ajakan pemerintah untuk menggunakan PV gitu. Tapi mereka cenderung untuk bisa mengefisienkan penggunaan energi mereka gitu. Jadi daripada saya harus membayar banyak untuk listrik gitu, lebih baik saya berinvestasi sendiri memasang solar plant atau solar solar panel gitu ya di rumah saya untuk mengurangi biaya tarif saya gitu yang harus saya bayar yang harus saya bayarkan ke provider gitu. Jadi itu motivasinya. Tapi awalnya seperti itu, akhirnya cuma ada beberapa orang saja yang memang merasa mampu beli awalnya. Kemudian akhirnya harga PV cenderung turun. Akhirnya mulailah pemerintah berusaha mengajak residen-residen lain, warga-warga lain untuk bisa berinvestasi ke energi terbarukan gitu. Karena ternyata kuncinya untuk memasifkan penggunaan energi terbarukan adalah dari efisiensi energi gitu. Karena semakin eh, masyarakat cenderung efisien dalam menggunakan energi, artinya demand-nya akan cenderung turun. Demand-nya turun dan ketika demand turun itulah set ketika itu set poinnya yang akan bisa dipasok oleh energi terbarukan gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri saat ini energinya cukup tinggi. Jadi kita kan menggalakkan untuk ekonomi ya. Jadinya kita akan menggunakan seluruh potensi listrik itu dipakai gitu. Entah dipakai buat kompor listrik lah, entah dibuat kita jualan kopi lah, entah resto-resto ice ya, all you can eat itu kan menggunakan kompor listrik gitu lah ya. Masifkan penggunaan listrik. Jadinya penggunaan energi listrik kita tuh cenderung tinggi. Nah, dan ketika tinggi ini supply-nya juga harus tinggi dong. Jadinya ketika supply-nya tinggi ini yang memang bisa di-cover oleh pembangkit-pembangkit thermal, pembangkit-pembangkit dari coal. Jadinya itu tadi. Jadi di Eropa sendiri bertahapnya adalah seperti itu. Jadi mengefisiensikan penggunaan energi listrik dulu, baru penggunaan energi terbarukan sambil diinstal karena memang butuh waktu. Akan nanti ketemu ketemu set poinnya ketika memang bisa disuplai oleh full energi terbarukan gitu. Jadi beberapa eh dari negara mana ya kemarin itu ya. Dia cuma setengah setengah berapa jam atau berapa hari saja menggunakan full energi terbarukan. Seperti di Portugal kalau nggak salah, sama di Latvia itu sekitar 1 hari atau 3 hari gitu. Kalau di Portugal sekitar 30 menit mereka menggunakan full energi terbarukan gitu. Dan itu kalau dari Belgia dan kalau dari Uni Eropa sebenarnya karena memang sudah terinterkoneksi antara satu sama lain,
Jadi Belgia ke Belanda, Belgia ke Perancis, Belgia, pokoknya kemana-mana sudah terinterkoneksi ya. Jadi tidak satu-satu per negara-negara gitu. Jadinya suplainya itu bisa satu kawasan, itu satu satu benua gitu, Uni Eropa. Dan baseloadnya saat ini di Eropa itu menggunakan energi nuklir dari Perancis. Kebanyakan Perancis dan juga ada di Belgia, ada sekitar 4 unit kalau nggak salah di Belgia itu ada 4 unit untuk energi nuklir. Jadi yang menopang energi baseloadnya Eropa ini kebanyakan dari nuklir sekitar 40% kalau nggak salah. Ini menggunakan energi nuklir, sisanya menggunakan energi terbarukan. Dan itu di cover tidak hanya di satu negara gitu, tapi di negara-negara lain. Misalnya eh, solar panel lebih banyak dari Belanda misalnya, itu bisa masuk ke grid dan bisa melistriki Eropa gitu, listriknya mengalir Eropa gitu. Dan juga ada negara yang misalnya dari air, dari atas ya, dari Swedia atau dari Norway, Islandia itu kan yang dari atas. Nah, itu bisa eh, kayak akan hydro atau kayak akan sumber energi terbarukan yang lain tuh bisa masuk ke kelistrikan Uni Eropa gitu. Jadinya eh, tidak dibebankan di satu negara saja gitu. Jadi dibagi porsinya. Jadi seperti itu. Oke, ini aku tertarik nih dengan bahasannya Kak Faisal. Mungkin nggak sih Kak di negara Mm-mm. berkembang itu untuk mengefisienkan penggunaan energi atau memang negara berkembang tuh pasti nge-push seluruh energi yang dia punya gitu Ya, buat ya, tingkatin ya. ekonominya sama. Mm-mm. Pertanyaan kedua aku, mungkin nggak sih kalau tadi di Eropa kan Kak Faisal udah mention untuk kolaborasi. Mungkin Mm. nggak sih kalau ASEAN itu juga kolaborasi kayak gitu? Mm-mm. Yang pertama ini cenderung menarik, tapi saya bukan saya tidak ada background ekonomi sebenarnya. Karena mungkin kalau orang ekonomi melihat ini mungkin berbeda gitu ketika dengan orang energi yang ngomong gitu. Kalau misalnya saya dari sisi energinya sebenarnya bisa untuk kita mengefisienkan penggunaan energi kita gitu. Misalnya ya misalnya kita di rumah eh, dari lampu-lampu yang mungkin tidak kita pakai gitu, atau mungkin dari kipas saja, atau mungkin dari pemanas-pemanas yang mungkin tidak kita pakai gitu. Sementara kita kan bisa pakai kan tiap hari kan banyak ya, misalnya AC tidak panas saja itu sudah kita pakai gitu, atau mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitas atau habit-habit lain yang sebenarnya bisa kita kurangin untuk menggunakan energi gitu, karena itu ketika kita kita semakin banyak menggunakan energi artinya kebutuhan kita semakin banyak gitu. Dan sebenarnya kalau saya ngomong di sini sebagai orang PLN juga saya akan saya apa saya akan di luar aja lah ya. Saya bukan ngomong sebagai orang PLN gitu. Eh, karena eh, semakin kita bisa mengefisienkan artinya profil kebutuhan kita juga akan semakin turun, dan ketika turun ini akan terpotret nih bahwa pembangkit-pembangkit besar yang menggunakan batu bara tadi tidak akan cukup, eh, tidak perlu lagi kita pakai gitu. Karena buat apa kita menginstal atau menggunakan pembangkit besar sementara kebutuhan kita kecil gitu. Jadi itu kasarannya saja seperti itu. Jadi mending kita shifting saja ke energi terbarukan memang kecil gitu profilnya gitu. Dan eh, mungkin di area-area yang industrial area yang memang bisa tercover oleh pembangkit-pembangkit besar itu bisa diubah gitu. Jadi ada skema yang memang dari industrial menggunakan masih, karena kan mereka industri ya menggunakan energi besar, jadinya bisa dipasok dari energi-energi yang dari besar dari pembangkit batu bara gitu. Sementara yang resident karena memang profilnya sudah menurun, jadi bisa disuplai dari energi energi terbarukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mungkin nggak di ASEAN seperti itu? Mungkin. Jadi saat ini di ASEAN sudah ada kajiannya terkait dengan interkoneksi si ASEAN yang yang dikoordinir oleh ASEAN sendiri. Jadi ASEAN Power namanya, Power of Energy kalau nggak salah. Ini ada banyak sudah dilakukan kajiannya. Jadi interkoneksi Indonesia, Malaysia, ini kan yang paling dekat, Indonesia, Singapura, ini juga eh, sudah mulai ada kajiannya ke arah sana. Sehingga nanti mungkin bisa kita menerapkan seperti yang ada di Eropa sih, Kak. Ya, seperti itu.
Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari energi geser dikit tentang smart city. Apa sih Kak Hmm, smart city itu dan bisa nggak sih smart city itu mengatasi isu-isu lingkungan yang ada di perkotaan? ya, Kak, ini agak sedikit rancu juga smart city seperti apa sebenarnya. Kalau kita bayanginnya seperti di film-film, sepertinya agak agak terlalu jauh ya. Kalau misalnya ngelihat robot di mana-mana atau mungkin di mana-mana serba otomatis, eh, sebenarnya agak terlalu jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat di Eropa sendiri, sebenarnya belum ada negara atau kota yang mengadopsi sistem itu gitu. Yang sudah diadopsi adalah bagaimana smart cities ini hubungannya ke SDG, Sustainable Development Goal. Jadi ketika beberapa poin dari SDG itu mereka sudah men-tackle isu itu atau ada task yang untuk men-tackle isu itu, mereka akan ya seperti kota smart gitu loh, seperti pengelolaan sampahnya bagus, kemudian bagaimana penggunaan energi terbarukannya juga sudah masif, kemudian bagaimana eh, apa hubungan-hubungan interpersonal antar masyarakat seperti apa, bagaimana kotanya ini sudah mengadopsi kota hijau, banyak sekali taman, kemudian kotanya enak buat hidup. Jadi itu adalah konsep smart cities. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada dekarbonisasi, ada juga desentralisasi dan ada digitalisasi gitu. Jadi eh, dekarbonisasi sendiri adalah yang kita mengurangi karbon gitu, yang sudah dilakukan dengan penggunaan energi terbarukan. Kemudian desentralisasi adalah beberapa eh, kebijakan, misalnya kebijakan sampah itu ini sudah terdesentralisasi diolah atau diakomodir oleh pihak pihak pemerintah gitu. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi itu. Jadi eh, kalau misalnya di Belgia sendiri ini cukup menarik ketika kami dari student dari Indonesia kemudian hidup di Belgia ini ternyata sampahnya sendiri kita kelola sendiri gitu. Jadi harus kita pilah-pilah sendiri sampahnya untuk nanti diakomodir oleh pemerintah kotanya akan ada eh, pengambilan sampah yang itu rutin bisa dipantau di website atau di aplikasinya gitu. Jadi eh, sampah-sampah misal ketika sudah memilah dari rumah tangga, kita memilah misal sampah plastik sendiri atau sampah organik sendiri, sampah ini sendiri, sampah kardus, sampah kertas sendiri. Jadi itu sudah kita pilah-pilah sejak di rumah gitu. Dan nanti penjadwalan dari eh, sampah kota, mereka akan menjadwalkan secara rutin sampah plastik akan diambil tiap tanggal sekian gitu. Jadi akan langsung dikeluarkan gitu. Sampah organik akan di tanggal sekian gitu. Jadi eh, bisa sistemnya seperti itu. Kemudian ketika seluruh sistemnya sudah sudah masif atau sudah rutin digerakkan, baru ke arah tahap pendigitalan gitu, digitalisasi. Ini penting seperti misalnya penggunaan bis kota gitu. Bis kota itu bisa diakses lewat Google Map. Kalau misal di Indonesia sebenarnya sudah dijalankan kalau nggak salah di Jakarta. Jadi aku saya kurang update ya. Di Jakarta sudah bisa dicek kondisi apa lalu lintas traffic yang misalnya kita mau kemana ini bisa pakai bis apa gitu lah ya gitu. Mm-mm. Dan bisa di track kapan nyampainya segala macamnya. Kalau di Belgia ini sudah sejak dulu seperti itu. Jadi kotanya memang sudah terdigitalkan, di halte-halte sendiri sudah ada estimasi kapan bisnya nyampe dan tidak pernah telat. Eh, jadi orang-orang cenderung lebih pengen naik bis daripada naik kendaraan pribadi gitu karena sudah cukup banyak. Jadi ngomongin lagi soal ekonomi, ada supply dan demand. Ketika demandnya menghendaki banyak, orang-orang pengen banyak menggunakan bis, akhirnya banyaklah dari pemerintah dimasifkan penggunaan bis gitu. Dan bisnya sendiri juga bis-bis listrik gitu. Jadinya tidak lagi menggunakan bis-bis yang menggunakan solar segala macamnya. Jadi kalau misalnya mau dipakai dicas dulu. Jadi tiap pagi itu eh, tiap tengah malam ini ada yang seperti temporary mereka akan mengecas dulu bis-bisnya sebelum nanti paginya mereka akan pakai bisnya untuk mengakomodir masyarakat gitu.
Jadi ini salah satu contoh saja yang memang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi ngelihatnya kan keren tuh kalau misalnya kota-kota kita sudah bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu kan. Karena naiknya polusi kita kan juga salah satu kontributor utamanya adalah penggunaan kendaraan Benar. pribadi. Gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa mengurangi kendaraan pribadi yang dari energi fosil tadi, kita bisa menggunakan kendaraan umum, gitu, kendaraan-kendaraan umum, MRT, bis segala macamnya. Ini bisa memasifkan, eh, mengurangi energi fosil tadi dan memasifkan penggunaan energi terbarukan. Jadi seperti itu. Ya, untuk pembicaraan tentang smart city emang interesting banget sih Kak menurut aku, dan ngelihat di Belgia udah, maksudnya kendaraan umum kayak bis gitu udah dengan listrik, eh, melihat balik ke Jakarta, di Jakarta kayak eh, udah banyak taman juga, terus maksudnya Hmm. kendaraan listrik juga semakin, ya baru-baru ini Hmm. jadi populer gitu kan, jadi apa, option yang lebih menarik gitu untuk orang-orang. Nah, dari Kak Faisal sendiri, eh, gimana sih ngelihat kayak potensi, potensi implementasi konsep smart city ini, misal di Jakarta gitu, salah satu kota gede di Indonesia, dan tantangan-tantangannya tuh apa aja sih Kak? Ya, eh, menarik sebenarnya karena sekali lagi balik ke kebijakan sih Kak. Jadi kalau saya melihatnya adalah Hmm. balik ke kebijakan dan juga dukungan publik sih sebenarnya. Karena ketika Hmm. kalau misalnya di Belgia sendiri sebenarnya konsep eh, konsep untuk membangun kota yang smart city tadi itu sebenarnya adalah dari Uni Eropa gitu. Jadi Hmm. dari kebijakan Uni Eropanya sendiri memang sudah mengatur nih bahwa memang ada semacam timeline yang memang harus diadopsi oleh seluruh negara-negara yang ada di Uni Eropa gitu. Jadinya Hmm. kalaupun ada targetnya, misalnya kita pengen ada target eh, karbon gitu ya, karbon carbon reduction gitu sekitar sekitar berapa persen, dan itu kan akan di breakdown dari Hmm. mana saja pengurangan karbon ini, entah itu dari industri, entah itu dari transportasi, entah itu dari rumah tangga, dan itu akan di breakdown. Dan sebenarnya konsep yang menarik adalah di sini tetap eh, peduli pada targetnya tadi gitu, pada target yang sudah dijalankan tadi. Sementara kalau kita berkaca di Indonesia adalah ketika ada satu kebijakan bagus gitu ya, kemudian berganti pemimpin juga akan berganti lagi kebijakannya gitu. Jadinya tidak Benar. ada kebijakan yang berkelanjutan gitu. Jadi mungkin eh, kita menggunakan roadmap yang sama gitu. Kita meyakini bahwa ini adalah roadmap yang benar, tapi ketika ini akan turun entah itu ke provinsi, entah itu akan ke daerah-daerah, ini akan jauh berbeda gitu. Tergantung dengan siapa yang memimpin, dari partai mana yang memimpin, dan Hmm. apa untung ruginya seperti apa. Itu jadi banyak sekali isu-isu politisnya. Jadi kalau misalnya Hmm. memang kita melihat yang paling penting potensi di Indonesia adalah dari kebijakan dan dari dukungan publik. Dukungan publik sebenarnya perlu karena tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah bisa mengefisienkan penggunaan energi kita, artinya kita akan memaksa pemerintah untuk mengurangi suplainya, gitu, mengurangi Hmm. menyetop menyetop lah istilahnya. Misalnya kita sudah mulai tadi seperti menggunakan energi ya, kita sudah mulai turun. Artinya pemerintah akan mengkaji lagi bahwa ini akan tidak visible nih. Kalau kita tetap menggunakan energi ini, kita akan Hmm. menggunakan aja energi terbarukan. Atau mungkin kita mengurangi eh, kendaraan-kendaraan pribadi kita. Misal kita punya motor, kita punya mobil gitu. Kita sudah akan shifting ke kendaraan-kendaraan umum seperti bis, MRT, kereta, LRT segala macamnya gitu, sehingga pemerintah akan menyadari bahwa oh, ini sudah mulai akan ada berkurang nih, jalan-jalanan sudah mulai agak lengang, tidak ada lagi. Jadi mungkin bisnya bisa kita tambah nih trayeknya atau seperti apa gitu. Jadinya akan lebih masifnya. Tapi kalau saya melihat Jakarta, Hmm. kalau saya melihat Jakarta, yang naik bis banyak, yang naik MRT banyak, yang pakai kendaraan umum banyak.
yang pakai kendaraan pribadi banyak. Jadi jadi mungkin yang apa ya, pemilik kebijakan juga agak sedikit bingung. Ini mana yang harus dikurangi duluan? Karena semuanya sudah Mm-mm. eh, mau ngurangi mau ngurangi kendaraan pribadi, menambah bisnya juga sudah banyak gitu kan, sudah dipasang, sudah banyak. Sementara jalanannya juga seperti tidak ada penambahan apa luas jalan gitu lah ya, Mm-mm. luasnya tidak menambah, jadinya bingung. Sementara kota sudah terbentuk rapi gitu. Dan mungkin eh, masifnya bukan masifnya ya, mungkin instannya gitu, mungkin ada kebijakan IKN seperti yang sekarang, bahwa Mm-mm. eh, lebih baik membangun kota smart itu dari awal gitu, daripada membangun bukan membangun ya, mengubah kota yang sudah ada gitu. Mungkin Mm. seperti itu, mungkin perkiraan seperti itu. Tapi kan ada banyak kota-kota lain di Indonesia yang tidak seperti Jakarta, yang memang bisa menerapkan energi-energi terbarukan, yang bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sustainable, yang peduli pada lingkungan, yang tidak seramai Jakarta gitu. Misalnya Mm-mm. di Surabaya, atau mungkin di Bandung, atau mungkin di Semarang, ya, atau mungkin kota-kota yang lain di Medan, di Lampung, yang memang kotanya tidak cukup ramai seperti Jakarta, tapi bisa untuk menerapkan smart cities tadi itu. Jadi menggunakan bis, kemudian menggunakan solar panel, menggunakan energi terbarukan lainnya gitu. Jadinya seperti itu. Oke, nah masih di ranah smart city, aku pengen tahu juga untuk in terms of teknologi nih Kak, ada teknologi apa aja sih yang apa ya, yang bisa dilihat paling menjanjikan dalam mengembangkan smart city tersebut dan eh, lebih kepada untuk meningkatkan efisiensi energi sama mungkin keberlanjutan apa melindungi lingkungan gitu Kak. Hmm. Kalau yang saya lihat yang paling penting adalah eh, kalau di Belgia ini seluruh, kalau misalnya ya kompor saja ya, Mm-mm. di Belgia ini kompornya menggunakan kompor listrik dan tidak ada sama sekali penggunaan gas. Jadi kompor gas tidak ada, kemudian apalagi ya yang kita menggunakan gas ya. Jadi semuanya serba serba listrik gitu. Dan di tiap residen, di tiap housing, di tiap rumah itu sudah ada smart meter. Apa tuh Kak? Smart meter seperti meteran tapi Heeh. yang smart gitu. Jadi gimana jelasin ya? Saya juga Gimana agak tuh? agak agak sedikit kaget ketika di Belgia menggunakan meteran ini. Karena kalau meteran di Indonesia kan ya cuma bisa diisi pulsa gitu lah ya, yang paling yang seperti itulah, diisi pulsa segala macam. Mm-mm. Tapi kalau di sini smart meternya adalah bisa mengcapture penggunaan energi listrik gitu. Oke. Jadi makanya kenapa kok digalakkan semuanya berbasis listrik, agar bisa di-capture nih eh, Hmm. profil kebutuhan kita selama ini seperti apa, itu bisa di-capture dari smart meter tadi. Jadi Mm-mm. ketika eh, kita menggunakan energi listriknya cenderung turun tadi, akan di-capture oleh smart meter, dan smart meter akan langsung mengkomunikasikan, mengirim datanya ke pusat gitulah. Pokoknya jadi itu akan ada banyak sekali datanya, eh, bahwa daerah di Belgia, misal di kota saya saat ini tinggal di Leuven. Oh, profil profil Leuven itu seperti ini nih, pelanggannya. Oh, profil di Brussels, di ibu kota seperti ini. Ada lagi profil di di kota Gent misalnya seperti ini. Jadi akan beda-beda. Di beda-beda kebijakan juga akan ada lagi beda-beda profil, beda-beda demand, akan ada beda-beda kebijakan. Jadi seperti itu. Jadi itu menurut saya yang mungkin eh, paling basic ya untuk mendigitalkan building. Karena ketika building saja sudah di digital kan, akan ada banyak lagi eh, hal-hal yang bisa dikembangkan gitu. Misalnya kita akan menggunakan smart home system. Jadi eh, daripada kita capek-capek mematikan listrik gitu ya, kita pakai sensor saja. Jadi sensornya sudah bisa mengadopsi habit kita. Jadi misalnya kita biasa bangun jam sekian, tidur jam sekian, jadi akan daripada kita capek-capek menekan tombol, atau mungkin kita lupa, kita kecapean, jadi
bisa mengakomodir itu. Jadi teknologi AI-nya bisa mengakomodir untuk mematikan listriknya gitu. Jadi seperti itu. Jadi digitalisasi building itu yang paling utama di sini. Ketika memang sudah bisa diprofilkan dengan baik, akan muncul lagi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung untuk transisi energi yang tadi dan akan pengembangan smart city untuk ke depannya. Itu sih Kak. Oke, kalau dari pembahasan kita tadi, aku nangkep peran pemerintah ini sangat penting banget ya, Kak, ya, untuk Iya. transisi ke energi terbarukan maupun smart city. Apa sih atau bisa mulai dari mana sih pemerintah kita buat mulai transisi ke arah sana, Kak, biar energi kita lebih bersih? Mhm. Sebenarnya sangat penting tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kebijakan pemerintah sangat penting. Jadi saya contohkan saja kemarin saya sempat riset di Jerman, di Munich dan juga di beberapa kota di Belgia bahwa sebenarnya masyarakat sendiri itu tidak tahu gitu atau mungkin kurang cukup paham tentang isu-isu iklim gitu. Jadi tentang climate itu sebenarnya mereka tidak cukup paham. Yang mereka pahami adalah karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, mereka akan menggunakan itu gitu. Jadi apalagi di Jerman. Di Jerman itu sangat masif sekali untuk penggunaan-penggunaan kendaraan-kendaraan publik ya, misalnya bis atau mungkin kereta-kereta gitu. Dan di Jerman, saya pertama kalinya naik kereta tanpa dicek tiketnya. Jadi meskipun saya sudah bayar sebenarnya, tapi kan dalam hati saya kan mikir kan, ini saya sudah bayar, tapi saya nggak dicek gitu. Jadi saya naik-naik kereta saja, naik-naik metro saja, jadi naik-naik MRT saja. Ini tanpa ada yang mengecek, tidak ada sistem yang mengecek itu bahwa saya sudah beli tiket. Ini kan sangat menarik kan. Kalau di Indonesia ini kan malah banyak sekali malah nggak balik modal gitu kan investornya kan karena kok daripada saya harus bayar mending mending saya langsung naik saja gitu kan tapi di sini kotanya tidak seperti itu jadi orang-orang tetap saya tanya teman saya yang kuliah yang juga tinggal di Munich bahwa dia tetap beli gitu jadi dia tetap beli bahwa dia percaya bahwa pemerintah menyediakan fasilitas ini eh, untuk mereka gitu. Jadi mereka akan mendukung pemerintah gitu. Jadinya mereka sadar bahwa ini untuk mereka dan mereka juga sadar bahwa ini untuk pemerintah gitu. Jadinya mereka harus membeli itu. Jadi ada sistem apa ya, sistem semacam kolaborasi di alam bawah sadar mereka bahwa ini memang harus mereka mereka sudah dilibatkan dan mereka harus terlibat gitu. Jadinya mereka tetap beli tiket. Dan ada beberapa teman saya memang memilih untuk tidak beli tiket gitu karena itu tadi tidak dicek dan mereka bisa kemana-mana gratis dan ini kan juga mungkin semacam outlier ya data outlier yang di luar lah orang-orang seperti itu tapi mayoritas orang-orang mendukung bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu untuk mereka dan mereka akan mendukung pemerintah untuk melaksanakan itu gitu jadi eh, sangat penting dukungan dari pemerintah dan juga masyarakatnya gitu. Jadi sangat sedikit inisiatifnya dari masyarakat. Kalau misalnya saya melihat eh, kota-kota di Eropa karena sudah fasilitas sudah banyak sehingga masyarakat itu cenderung mendukungnya seperti yang tadi. Eh, ya sudah kita pasang saja solar panel gitu. Oke, ini sudah ada nih kita bisa eh, kembangkan lagi mungkin menggunakan apa? Sepeda listrik betul ya sepeda listrik jadi bisa menggunakan aplikasi jadi tinggal scan saja jadi sepeda listriknya sudah disediakan di poin-poin mana saja tinggal menggunakan aplikasi itu bisa digunakan oleh masyarakat itu bukan pemerintah tapi dari masyarakatnya jadi ada startup sendiri yang memang fokusnya apa ke sana kemudian ada sepeda ada juga yang otopet listrik jadi yang cuman dipakai terus ditaruh eh kalau mau pakai ya di scan bayar terus dipakai terus habis itu ditaruh di poinnya berapa gitu dan juga ada sepeda-sepeda seperti sepeda-sepeda kargo jadi itu jadi mulai masyarakatnya sudah mulai terlibat di ke arah sana jadi makanya iklim startup energi itu sangat masif di sini karena memang fasilitasnya sudah ada tinggal masyarakatnya saja yang pengen mau ngapain gitu. Beda kalau misalnya di Indonesia gitu lah ya. Kita pengen startup energi gitu.
atau mungkin startup isu-isu lingkungan itu akan terpinggirkan oleh startup yang lain yang mungkin lebih eh, lebih hijau gitu ya, di mata investor, misalnya startup pasar atau market market atau seperti apa gitu. Jadinya ya tadi beda jadi kebijakan. Jadi memang dukungan pemerintah ini memang harus dimasifkan. Ada willingness dari pemerintah untuk ke green policy yang memang sudah ada roadmap-nya, yang itu memang bisa terbreakdown per daerah, uh, dan nanti masyarakat akan mengikuti bahwa mereka tinggal mendukung sisi mana yang tidak yang belum didukung oleh pemerintah. Jadi ya seperti itu kolaborasinya, sehingga timbul kolaborasi yang bagus untuk membentuk smart city, smart community, smart city, smart country gitu jadinya. Cuma seperti itu. Oke, jadi perlu juga kolaborasi sama masyarakatnya ya, kayak Itu dengan penting. masyarakatnya. Hmm. Aku mau nanya lagi nih Kak, gimana sih pentingnya kolaborasi internasional biar bisa kita ini bareng-bareng mencapai energi terbarukan, bisa net zero emission. Terus kalau misalkan ada yang bisa dipelajarin nih dari Belgia, kira-kira Indonesia bisa ngambil apa nih dari Belgia buat dipelajarin, diterapin di Indonesia? Hmm. eh Iya, kolaborasi internasional sebenarnya dukungan lain dari luar memang sekarang sedang dimasifkan di Indonesia. Terutama kalau di saya kerja di PLN, PLN juga sudah bekerja sama dengan beberapa institusi luar negeri terkait dari hulu dan ke hilirnya untuk pengembangan energi yang tadi energi terbarukan. Eh, dan juga kalau kita melihat smart city ini bisa dicontohkan, bisa kita ambil contoh dari Jakarta dan juga dari Bandung, atau mungkin ada kota kecil di Jawa Tengah di Banyumas gitulah ya. Di Jakarta sendiri, Jakarta Smart City sudah jadi bagian dari pemerintah daerah sepertinya. Programnya mungkin sudah sejak Gubernur Anies Baswedan saat itu, dan sampai sekarang sampai sekarang masih diterapkan dan dijadikan sebuah badan khusus kalau nggak salah, kalau nggak salah sih ya Jakarta Smart City, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Oh ya, smartcity.jakarta.go.id. Jadi memang sudah ada porsinya sendiri yang akan Jakarta lakukan untuk membentuk smart city itu. Jadi mereka menggunakan smart community dan juga beberapa produknya sendiri sudah ada, seperti Jaki ya tadi, ada CRM, ada juga pantau banjir, ada juga digital experience. Jadi mereka juga ada membentuk community-community yang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan smart cities gitu. Jadi memang sudah ada untuk kegiatan itu, inisiasi itu di Jakarta. Dan juga seperti menggunakan sister city ke negara-negara lain itu kan juga sudah di, dijalankan kalau nggak salah di Bandung. Eh, ini saat itu wali kotanya Ridwan Kamil kalau nggak salah sempat ada sister city dengan beberapa negara di Eropa, kemudian di Jakarta, dan yang terakhir di Banyumas ini kan juga sudah ada pengelolaan sampah yang bagus ya di Banyumas, karena kotanya sendiri, dari bupatinya sendiri sudah ada willingness untuk itu, menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi sudah kayak dibentuk, mereka sudah punya kayak menggunakan batako yang dari sampah, kemudian eh, menggunakan RDF atau residu dual fuel dual fuel untuk dijadikan pelet pelet sampah untuk dimasukkan ke dalam, untuk dijadikan sebagai biomas untuk difitkan ke dalam PLTU gitu. Jadinya PLTU-nya agak sedikit lebih menggunakan teknologi co-firing seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi biomasnya dari pelet sampahnya tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi itu pentingnya kolaborasi dari internasional, dan juga untuk dari negara mana ya yang sudah masif di Indonesia, ada di Jepang, dari Jepang. Jadi mereka sudah mempunyai semacam mekanisme pembiayaan, jadi ada clean development mechanism. Ini untuk kolaborasi antara perusahaan Jepang dan perusahaan Indonesia untuk menciptakan, untuk meng-create energi terbarukan di Indonesia gitu. Jadinya mungkin ini kalau saya ngelihatnya dari luar adalah upaya dari Jepang untuk melakukan pembiayaan eh, karbon gitulah ya. Jadi mereka melihat ada
potensi karbon yang bisa direduksi dengan mereka berinvestasi ke energi terbarukan gitu. Tapi syaratnya memang harus ada perusahaan Jepang yang kolaborasi. Makanya Hmm. skemanya tidak bisa perusahaan Indonesia sendiri, tapi memang harus ada perusahaan Jepang yang terlibat. Jadi ada dua, ya mereka akan membuat suatu, ya mungkin suatu bisnis bersama untuk membangun energi terbarukan. Jadi skemanya, porsinya saya kurang tahu berapa persen, tapi memang sudah ada skema itu untuk mekanisme pembiayaan dari Jepang. Oh Jadi seperti gitu itu. Kak, menarik menarik banget ya, maksudnya kolaborasi-kolaborasi gitu ya, kayak di Eropa juga. Nah, kan Hmm. eh, dari tadi tuh udah dibilangin bahwa kesadaran publik itu emang sangat penting ya dalam mendukung apa inisiatif energi terbarukan dan juga Hmm. smart city. Nah, kalau aku mau tanya untuk pendidikan, untuk pendidikan publik sendiri, kita bisa mulai dari mana sih langkah-langkahnya yang bisa diambil tuh bagaimana sih Kak? Hmm. Ya, ini juga penting untuk bagaimana meningkatkan kesadaran Mm-mm. publik. Karena memang eh, ketika memang dari pribadi sendiri kita belum ada keinginan untuk merubah kebiasaan kita gitu. Jadinya ya pemerintah juga mau ngapain lagi gitu kan. Aku ngapain Mm-mm. lagi harus membangun sesuatu yang memang kamu nggak ada interest ke sana gitu kan. Atau mungkin eh, akhirnya mengurangi itu tadi. Jadi ya demand-nya nggak ada, ya ngapain aku harus bangun gitu kan. Pemerintahnya juga tidak akan mempunyai willingness untuk itu. Jadi ngapain aku harus merubah polisiku atau mungkin polisi polisi saat ini untuk masyarakat yang mungkin belum melek akan itu. Jadinya eh, makanya dari pribadi kita, dari kalau misalnya kita sudah pernah belajar tentang sustainable energy atau mungkin sustainable development, ini pernah banyak sekali disinggung tentang ini gitu. Jadinya berkaca dari negara-negara luar atau mungkin berkaca dengan kebiasaan-kebiasaan baru di Indonesia gitu. Jadi misalnya pengelolaan sampah yang tadi sudah dijalankan oleh Kota Banyumas gitu ya. Kemudian ada lagi smart city misalnya di Jakarta, penggunaan bis untuk yang masif, secara masif, LRT, MRT segala macam. Dan dari pribadi sendiri untuk menggunakan misal sepeda kemana-mana atau mungkin jalan kaki lah kemana-mana, sehingga akan melihat bahwa akan mengurangi penggunaan penggunaan kendaraan pribadi. Dan juga untuk pengefisienan energi, misalnya kita kita bisa share saja bagaimana kita bisa mengefisienkan energi kita. Jadi misalnya eh, bulan ini kita menghabiskan sekian rupiah untuk listrik gitulah ya. Kemudian kita bisa nge-share nih bulan depan, oh aku bisa loh untuk menghemat energiku sekitar sekian persen gitu. Rupiahku ini bisa aku buat untuk yang lain, misalnya menanam pohon atau mungkin eh, untuk apa lagi ya, untuk oh aku bisa berinvest lagi ke hal yang lain dengan mengurangi energiku. Jadi seperti itu. Di Indonesia sudah mulai sebenarnya mengedukasi masyarakat di porsi-porsinya masing-masing. Jadi misalnya ada yang pengelolaan sampah, kemudian ada green lifestyle segala macam, kemudian ada eh, di carbon etik itu kalau nggak salah dari blue energy, penggunaan blue energy. Jadi Mm-mm. ada kalkulatornya. Jadi mereka bisa ada semacam menghitung aktivitasmu selama hari ini ngapain aja, menggunakan kendaraan apa sih ke iklim enggak gitu. Jadi menanam pohon atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengcover CO2 yang sudah kamu keluarkan gitu. Jadi mengoffset CO2 yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi sudah ada seperti itu untuk eh, di Indonesia. Jadinya balik lagi ke pribadi masing-masing bahwa kita pengen berubah atau tidak, dan ini memang harus digerakkan dari awal. Kalau dari saya sendiri melihat di Belgia bahwa itu sudah masuk ranah kurikulum, Kak. Jadinya kurikulum Hmm. kurikulum sekolah itu memang sudah memasukkan isu-isu itu ke dalam materi mereka. Jadi misalnya pengelolaan sampah lah ya. Kan gampangannya sampah lah ya buat anak-anak. Mm-mm. Anda bisa Mereka bisa memilih
sampah ini diletakkan, ini masuk ke sampah mana, ini masuk sampah mana gitu, dan ini kapan harinya gitu. Jadinya mereka sudah mengerti itu bahwa aku punya sampah styrofoam, ini harus diletakkan di sampah mana. Aku punya sampah plastik ini di mana. Aku habis Hmm. makan apel atau mungkin aku habis selesai makan sampah organik ini diletakkan di mana. Dan itu yang diterapkan di sekolah-sekolah dan juga di rumah gitu. Jadinya hal-hal kecil seperti itu yang memang eh, diterapkan di sini. Dan juga kedua adalah penggunaan sepeda. Di sini sangat masif penggunaan sepeda karena memang dari kecil tidak menggunakan kendaraan pribadi gitu lah ya. Jadinya Mm-mm. tidak ada enak-enaknya anak itu menggunakan kendaraan pribadi gitu. Sementara kalau di Indonesia kan lebih nyaman atau lebih mungkin lebih wah anak itu diantarkan orang tuanya naik mobil gitu lah ya Mm-mm. sendiri itu daripada anak itu naik sendiri naik sepeda gitu. Jadinya penggunaan sepeda ini juga cukup masif dan juga oh ya saya lupa nambahin masalah parkir sebenarnya. Di sini parkirnya mahal Oh. dan juga tidak ada lahan parkir yang kosong gitu. Jadinya seluruh lahan parkir di sini tuh seperti diterabas, cuma disisakan beberapa spot saja dan juga ada kantong-kantong parkir gitu. Jadinya kalau bisa jadi eh, saya punya rumah di Leuven, eh, Mm-mm. tempat parkirnya tuh mungkin berjarak sekitar 200-300 meter dari saya gitu. Kecuali saya punya rumah yang memang sudah ada garasinya gitu. Kecuali kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya saya punya punya rumah yang ada yang garasinya pun ketika saya pakai mobilnya itu keluar, saya nggak akan dengan mudah menemukan tempat parkir gitu. Makanya saya akan berpikir dua kali, "Oh, ini nanti yang parkir di mana jadinya." Jadi seperti itu. Jadinya akan lebih gampang diakses dengan menggunakan bus atau menggunakan sepeda gitu. Jadinya karena kalau sepeda bisa jalan kemana-mana tanpa harus mengikuti rambu-rambu. Jadi Mm-mm. sepeda itu selalu jadi sepeda meskipun berawalan arah nggak masalah karena memang sudah ada slot misalnya sepeda sendiri, sudah ada jalur sepedanya sendiri, yang itu bisa digunakan bolak-balik sepedanya. Jadi mau sepeda Anda melawan arah pun, arah mobil, arah bis, pokoknya satu jalur yang sama itu bisa digunakan oleh sepeda. Jadi makanya sepeda itu bisa melewati mana-mana. Jadi makin orang-orang di sini mungkin lebih cenderung pengen suka naik sepeda karena bisa kemana-mana gitu. Jadinya kalau naik bis kan harus turun ke halte, terus jalan dulu, terus Mm-mm. areanya jauh dari halte terdekat juga harus jalan dulu. Jadinya seperti itu. Jadinya lebih nyaman naik sepeda. Dan juga penggunaan sepeda di bis juga bisa. Jadi misalnya sepedanya dinaikkan bis itu eh, lebih eh, lebih bisa di sini. Tapi di bis-bis yang memang besar, yang punya koridor besar saja. Tapi tidak di bis-bis yang eh, untuk penumpang banyak itu agak sedikit riskan membawanya. Meskipun sebenarnya Mm-mm. bisa, tapi agak sedikit malu gitu ya, karena harus bawa banyak. Jadi seperti Mm-mm. itu. Itu yang tadi untuk inisiatif anak-anak di sini menggunakan sepeda dan menggunakan kendaraan-kendaraan umum gitu. Dan eh, apalagi ya, kalau di Belgia ini eh, lebih banyak fun ya, anak-anak masuk-masuk sekolah gitu loh ya, lebih banyak fun ya. Jadinya mereka kemana-mana akan berjalan kaki ke Mm-mm. taman-taman gitu. Nah, taman-taman yang menarik, eh, taman-taman di sini sudah hijau semua lah ya, sudah hijau dan juga banyak sekali playground di sana. Mm-mm. Playgroundnya Playgroundnya juga bisa diakses oleh dari anak yang toddler-toddler gitu ya, masih masih bayi gitu, masih masih infant gitu, dan juga sampai anak-anak yang masih sudah toddler itu masih masih TK SD. Jadi semua wahananya, semua playgroundnya itu free. Jadi tidak ada yang bayar gitu. Jadinya Mm-mm. mereka bisa main kemanapun dan itu dimasukkan dalam kurikulum mereka. Jadi mereka akan mungkin di minggu ini beberapa kali akan kegiatan di taman gitu. Jadi mereka akan berjalan kaki bareng-bareng ke taman untuk main bareng, belajar bareng di taman. Jadi seperti itu. Kemudian baliknya juga akan berjalan kaki lagi, balik lagi ke sekolahnya. Jadi memang seperti menghidupkan kebiasaan berjalan kaki dan menghidupkan keinginan bahwa memang nyaman loh di taman itu, bahwa nyaman loh Mm-mm. eh, punya suasana yang seperti ini, nyaman, udaranya enak, dan nyaman buat ngapa-ngapain gitu. Jadinya seperti itu. Dan ditambah lagi dengan aktivitas keluarga juga. Jadi keluarga juga di rumah sangat mendukung ketika memang sudah ada kurikulum di rumah, kurikulum di sekolah seperti itu,
mereka akan mendukung karena kan gampang lah ya mendukung lah ya. Ayo kita kemana gitu loh. Iya. Weekend mau kemana gitu lah ya. Weekend mau kita mengeksplor taman ini, oke di sana ada taman ini atau kita misal buat game sederhana untuk anak-anak di rumah atau mungkin dengan komunitas apartemen gitu loh ya kita ke taman bareng atau kemana bareng gitu jadinya lebih enak gitu Mm. jadinya dukungan seperti itu dukungan dukungan untuk anak-anak sejak dini sehingga mereka nanti ke depannya juga bisa membiasakan hal yang sama itu tadi jadinya daripada memutus satu generasi eh, apa ya kayak misalnya kita mau meng-cut off satu generasi untuk mengubah kebiasaan baru ini kan jadinya tidak begitu ini ya tidak begitu visible untuk dilakukan jadinya Mm-mm. lebih kita menyusupkan kurikulum-kurikulum hijau ini ke anak-anak gitu mulai sejak masa sekolah gitu jadinya mereka akan melihat ini sebagai suatu kepentingan yang ingin mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari gitu sih. Oh, bagus banget ya. Jadinya kayak dijadiin habit dari kecil Ya, gitu ya. jadi habit dia. Pendidikan itu jadinya bagus sih emang itu. Aduh, kalau di Indonesia nggak tahu deh ya gimana hasilnya. Tapi menurut aku itu masa bisa banget dicontoh apa untuk pendidikan awal generasi kemudian biar Indonesia juga makin hijau juga kan di kemudian Hmm, hari. Nah, benar. sekarang kita itu sebetulnya udah pertanyaan terakhir Kak Oh, dari kita. ya. Gak ngerasa ya, Nggak kerasa. tapi belum selesai. Kita belum selesai. Nah, Hmm. sekarang kita akan masuk ke segmen 3. Jadi segmen 3 ini tuh di mana kita eh, refreshing, kita main game sejenak. Oke, so di segmen 3 ini nanti aku akan kasih Kak Faisal beberapa options. Jadi ada beberapa pertanyaan. Per pertanyaan itu ada 2 option, di mana nanti Kak Faisal harus menjawab langsung apa yang ada di eh, answer pertama yang keluar. Jadi ini kita bisa trial dulu. Aha, Jadi misal nih, nanti aku bakal kasih pantai atau gunung. 1, 2, 3. gunung. Ya, gitu. Jadi kayak langsung jawab aja, nggak usah kasih Oke, alasan, oke. nggak usah dipikirin, langsung aja. Agak tricky ya pertanyaannya ya. Oke, siap ya. Yang pertama, coklat Coklat Belgia Indonesia. atau coklat Indonesia? Coklat Satu, Indonesia. dua, tiga. Coklat Indonesia. Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya. Menanam pohon di pegunungan atau Tanam menanam mangrove, mangrove di pantai? mangrove di pantai. Oke. Padahal tadi pas trial bilangnya gunung ya, Kak? Tapi Oh ininya iya, di ternyata pantai. gunung. Bukan pengen pantai. Oke, oke. Oh, balance. Oke, selanjutnya. Aku nggak tahu cara nge-pronounce-nya. Ini Brugge, nggak tahu. Atau Borobudur. eh ini konteks yang beda sih sebenarnya. Kalau kita lihat kotanya, kota Borobudur, Mm-mm. kotanya kota Bruges, gitu ya. Oke. Kalau Borobudur kan cuma spot aja gitu. Mm-mm. Ini kalau konteks kotanya ya milih yang Bruges. Tapi kalau ya Oke. Oke, kita ambilnya konteks kota deh. atau wisata nih, kalau wisata. Bentar, kalau kota pilihnya yang mana nih, Kak? Kalau kota Bruges, Oke, kalau wisata. wisata Borobudur. Oke. Oke. Gak apa, jadi kan ada dua dua ini nih, dua konsep berbeda. Ya, ya. Oke, next one. Botol minum besi atau botol minum kaca? Botol minum besi. Oke. Aku juga pilihnya besi sih. Kalau saya apa paling biasa ya? Kalau aku biasanya besi juga sih, biar lebih gampang lah. Oke, oke. Berarti kita satu satu tim lah ya. Apa botol minum besi. Nah, next one. Apa itu? Yang pancake Belgia, aku nggak tahu cara nge-pronounce-nya. Joffre, I don't know. Atau kue ape. Ah, ini sebenarnya bukan apa Joffre itu? Waffle biasanya namanya. Waffle, sorry, Ya, waffle. ini namanya waffle. Waffle atau kue ape. Ah, enak waffle.
Waffle ya. Biasanya biasanya kalau di sana waffle Belgia pakai plain gini atau pakai topping-topping gitu, Kak? Tergantung karena memang sudah enak Hmm. kalau plain sendiri. Oh, Eh, dia udah ada ininya sendiri ya, maksudnya bukan iya. kayak tepung doang gitu. Ya, bukan bukan kayak tepung doang, tapi memang kayak ada manis. Kalau di sini memang kayak ada manis-manis karamelnya gitu. Jadinya memang yang bikin enak. Oh, Terus oh, ya, kalau ditambah topping itu ya cuman topping doang sih. Toppingnya enak kalau pakai coklat misalnya. hmm, Belgia gitu kan, jadinya enak yang Heeh, lele heeh. dilelehin gitu. Ini Mm-mm. agak-agak. Tapi kalau misal plain doang itu sudah enak sih. Oke oke. Dan Next agak, one. agak lebih berisi ya daripada kue ape. Kalau kue ape kan Oh, kue apa ya? Cuman dikerak dok, ya yang memang tengah sama kerak doang ya ya. ya. Mungkin lawannya waffle mungkin kue cubit kali ya, yang nggak Oh, bikin bisa 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 bisa. yang versi Nah, lebar gitu. kalau sama kue cubit gimana tuh, Kak? Tergantung nih, cubit yang setengah matang atau yang matang. Aduh, banyak ya. Variasinya banyak ya. Iya, iya, Oke, iya, iya. mendingan kita langsung lanjut aja. Musim dingin di Indonesia atau musim panas di Belgia? Tapi ini aku mau nge-preface bahwa musim dingin di Indonesia tuh imajinasinya akan ada snow di Indonesia. Atau Ah, kalau misal di Belgia musim panasnya tuh kayak panas Indonesia yang peliket, yang humid gitu. ya, ya, ya. Sebenarnya panas. Kalau panas itu yang nggak enaknya adalah humidnya tadi. Kalau misalnya panasnya Mm-mm, ini sekarang sedang summer ya, musim panas, tapi mm-mm. 20 ya 23 24 nggak salah. Ini sudah cukup rasa gerah gitu. Rasa gerah. Oh, Nah, jadi kalau dibanding musim dingin di Indonesia yang bakal ada saljunya sama musim panas yang mm-mm. dia seperti Indonesia, lebih baik musim dingin di Indonesia. mendingan mendingan ketemu salju di Indonesia ya, Kak? Benar-benar mendingan kamu selalu di Indonesia daripada harus Oke, oke. gerah-gerah dan di Belgia. Oke. And that's it. Thank you so much, Kak Faisal. Oke, siap. Aku stop sharing dulu. Oke, so sebelum kita menutup sesi, aku mau terakhir minta Kak Faisal untuk sharing harapan kakak untuk masa depan energi terbarukan di Indonesia dan apa yang kayak pesan-pesan atau message untuk generasi selanjutnya atau untuk Climate Guardians, which is audience kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dikit-dikit dalam eh, apa namanya membantu energi terbarukan di Indonesia gitu. Mhm. Oke. Eh, jadi kalau misalnya saya sekarang hidup di Indonesia, gitu, saya sekarang hidup di Belgia dan nanti kalau Mm-mm, saya ingin balik lagi ke Indonesia, gitu, ada beberapa hal yang memang ingin saya terapkan, gitu, di keluarga saya, gitu lah ya. Dan saya mm-mm, influence keluarga saya yang lainnya agar juga bisa menerapkan hal yang sama. Gitu. Misalnya, saya akan eh, mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saya akan menggerakkan untuk menggunakan kemana-mana harus menggunakan sepeda. Jadinya kalau udah capek, nanti kita tinggal menambahkan motor saja, motor listrik di sepedanya. Dan itu juga sudah ada di Indonesia nih. Dan eh, itulah kenapa saya tidak akan menyerah gitu dengan kondisi yang ada di Indonesia. Bahwa memang di Indonesia kita bisa merubah ini jauh lebih baik gitu. Karena jika dibandingkan dengan Eropa yang saat ini memang eh, negara-negaranya bergabung jadi satu, situasinya akan jauh berbeda di Indonesia memang negara-negara kepulauan gitu. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan nanti ke dunia bahwa Indonesia nih sudah bisa nih menggunakan energi hijau dengan masyarakatnya sudah melek dengan seperti yang tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan startup atau mungkin sudah menanam-nanam pohon atau mungkin dengan mengurangi sampah dan juga didukung oleh pemerintah yang sudah menyiapkan fasilitas dan kebijakan yang sudah eh, berbasis energi hijau dan berbasis yang sustainability eh, SDG yang tadi. Jadinya, mm-mm, jadinya eh, dan yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua untuk jangka pendek dan saat ini yaitu mulai menghitung lagi nih bahwa
saat ini energi kita seperti apa, energi yang saya pakai seperti apa, energi listrik yang bisa saya hemat seperti apa. Kalau misalnya memang minimal ada lampu kamar yang bisa dimatikan, silakan dimatikan. Atau mungkin memang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang menggunakan energi listrik yang bisa Anda hemat, silakan Anda lakukan. Gitu. Dan ketika Anda bisa memilih untuk menggunakan kendaraan umum, lakukanlah itu. Jadi ketika Anda akan berpotensi untuk mendukung pemerintah bahwa memang demand kendaraan umum ini akan tinggi dibandingkan dengan menggunakan demand kendaraan-kendaraan pribadi. Dan juga yang mulai memilah sampah. Ini juga penting. Kalau misalnya tidak ada organisasi atau lembaga pemerintah, sudah ada beberapa startup di Jakarta terutama untuk memilah-memilah sampah. Dan mereka sudah mengakomodir itu. Jadi seperti apa ya, ekosistem atau mungkin banyak sekali startup yang lain yang memang bisa memilah sampah untuk Anda gitulah ya, untuk kalian semua. Yang perlu kalian lakukan adalah memilahnya semenjak di rumah. Gitu. Jangan biarkan orang-orang yang mengelola itu memilahnya gitu, karena akan sangat kerepotan untuk memilahnya. Jadi memang sudah harus dipilah dari rumah, bahwa sampah kertas sendiri, sampah plastik sendiri, sampah organik sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi ya? eh ketika sudah bisa menghitung tadi, Anda bisa menghitung nih potensi karbon Anda seperti apa. Jadi yang bisa Anda lakukan untuk mengakomodir itu banyak hal. Seperti menanam pohon atau mungkin ikut terlibat di kegiatan menanam mangrove. Seperti ada startup Blue Ethics ya, sorry, Carbon Ethics, eh, atau mungkin kegiatan startup yang lain. Dan juga ketika Anda sudah mulai membangun habit ini 1 sampai 3, Anda akan tahu bahwa memang kebiasaan-kebiasaan ini bisa Anda share ke sosial media Anda. Bahwa Anda sudah mengoffset sekian gram karbon loh untuk bulan ini. Kemudian bulan berikutnya Anda mengimprove kegiatan-kegiatan Anda sehingga Anda meng-share di sosial media Anda. Sehingga uh, kegiatan Anda tersebut akan menginfluence orang-orang lain untuk bisa mengikuti Anda atau mungkin mencapai hal yang sama berbarengan gitu. Karena kalau kita ngerjain ini sendirian akan susah gitu. Kita perlu dukungan orang banyak untuk memulai kegiatan kecil di Indonesia untuk bisa membuat Indonesia lebih bagus, lebih hijau. Untuk itu sih. Oke, thank you so much Kak Faisal. Yes. Seperti yang Kak Faisal bilang, emang semua harus dari kesadaran dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri. Saat kita sudah sadar dan udah melakukan eh, upaya-upaya, kita bisa bantu sadarin orang-orang yang di dekat kita kayak the family and friends. Okay, so that's the end of our session, the end of the conversation episode ini. Thank you so much Kak Faisal for your time. Kita Sama-sama. ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you so much. Thank you semua yang ya. Nah, seru banget kan kita tadi habis dengerin tentang energi terbarukan bareng Kak Faisal. Kalau kamu mau dengerin episode-episode lainnya, kamu bisa kunjungin di deskripsi di bawah atau cek YouTube Proxy The Breathing Coin. Saving Our Tomorrow. Bye-bye! Bye-bye.